Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah Manajemen Proyek. Saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP untuk pekerjaan plat. Topik ini merupakan lanjutan dari AHSP untuk pekerjaan balok yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Pada topik sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana cara menyusun AHSP untuk pekerjaan kolom dan AHSP untuk pekerjaan balok. Kali ini saya akan menyampaikan penyusunan AHSP untuk pekerjaan plat lantai dengan tebal 12 cm. Namun satuannya yang digunakan agak berbeda dengan pekerjaan kolom dan balok. Pada umumnya, pekerjaan kolom dan balok dinyatakan dalam satuan meter kubik untuk perhitungan AHSP. Sedangkan untuk pekerjaan plat lantai, satuan yang lebih umum digunakan adalah meter persegi. Jadi, nanti yang akan disampaikan adalah AHSP untuk pekerjaan lantai per meter persegi. Seperti biasanya, kita akan menyusun angka-angka koefisien berapa komponen-komponen yang menyusun plat lantai ini, beton, pembesian, dan bekesting plat. Seperti sebelumnya, kita harus sudah mempunyai AHSP untuk pekerjaan betonnya sendiri, kemudian AHSP untuk pembesian bolos, dan bekesting plat. Pada topik sebelumnya sudah saya sampaikan penyusunan AHSP untuk beton dengan nilai sekian. Kemudian penyusunan AHSP untuk pekerjaan pembesian, ini ada pembesian polos, nilainya sekian. Kemudian ada pembesian ulir dengan nilai sekian. Kemudian dengan cara yang sama, kita menggunakan SNI atau Peraturan Menteri PUPR untuk AHSP. Untuk lebih cepatnya, langsung saya berikan nilainya adalah sekian, bekesting plat. Harga satuan ini kita masukkan atau kita linkkan ke komponen-komponen yang menyusun pekerjaan plat. Beton per meter kubik, nilainya sekian. Pembesian, kebetulan ini yang digunakan pembesian polos saja, nilainya sekian. Dan bekesting plat. Ini kita linkkan dari nilai-nilai AHSP pekerjaan tadi. Berikut ini adalah contoh gambar penulangan plat dengan dimensi jarak dari as ke as, plat menumpu balok. Jadi ini as ke as balok. Arah X adalah 250 cm dan arah Y 200 cm. Ini ada tulangan arah X dan ada tulangan arah Y. Ini merupakan contoh gambar dua dimensi. Namun untuk perhitungan yang akan disampaikan untuk penyusunan AHSP, kita menggunakan gambar tiga dimensi yang sudah saya buat ini. Ini komponen platnya. Jarak as ke as antar kolom, arah X adalah 4 meter, dan arah Y 5 meter. Baik, kita lihat susunan penulangannya. Coba perhatikan tulangan plat. Seperti contoh pada gambar dua dimensi tadi, ini saya beri warna-warni untuk tulangannya. Ada tulangan arah X, ada tulangan arah Y. Seperti pada balok, ada tulangan lapangan, dan ada tulangan tumpuan. Anda perhatikan sebentar gambar tiga dimensinya ini. Kira-kira seperti ini. Baik, kita perhatikan tulangan arah X, lapangan dulu. Ada warna kuning dan warna merah. Di sini tertulis notasi. Tulangan yang digunakan adalah tulangan polos diameter 10, jarak 300. Baik tulangan yang berwarna kuning maupun tulangan yang berwarna merah.
Anda jangan salah membaca notasi gambar, sehingga mengartikan bahwa jarak antar tulangan pada arah X ini untuk tulangan lapangan adalah 300 mm atau 30 cm. Itu sering sekali terjadi, sehingga dipahami bahwa jarak antar tulangan lapangan arah X adalah 30 cm. Hal ini adalah salah, karena penulangan pada plat itu dibuat selang-seling. Coba perhatikan, ini ada gambar kuning, yang model tulangannya sama. Dari tumpuan ini dibelokkan ke bawah, kemudian lapangan, terus. Ya, tidak dibelokkan lagi ke atas. Sedangkan untuk tulangan yang berwarna merah, ini posisinya di bawah, kemudian baru dibelokkan ke atas di posisi tumpuan. Jadi selang-seling. Ada kuning, merah, dan seterusnya. Nah, notasi tulangan ini, diameter 10 jarak 300 mm ini adalah untuk tulangan yang setipe. Ini warna kuning. Sedangkan tulangan tipe yang lain, yang kedua, warna merah, ini jaraknya juga 300 mm. Jadi, berapakah jarak antar tulangan lapangan arah X pada plat? Yang kuning ini jaraknya 300, tapi diselingi dengan warna merah. Jaraknya juga 300. Artinya, jarak tulangan lapangan arah X antara kuning dan merah, ini berarti adalah separuhnya dari 300, berarti 150 mm atau 15 cm. Jadi, dapat kita pahami bahwa untuk tulangan lapangan arah X, jarak tulangannya bukan 300 mm, tetapi 150 mm atau 15 cm. Karena tulangannya dibuat selang-seling. Jadi sebenarnya jaraknya adalah 15 cm. Demikian juga sama halnya dengan tulangan arah Y. Ada warna biru dan ada warna hijau. Sama juga dibuat selang-seling. Jarak tulangan yang setipe adalah 300, sama-sama menggunakan tulangan polos diameter 10. Warna biru jaraknya 300, warna hijau jaraknya juga 300. Dipasang selang-seling. Jadi, berapakah jarak antar tulangan lapangan arah Y? Dapat kita pahami bahwa jarak antar tulangan lapangan arah Y seperti pada arah X adalah 150 mili. Ya. Jadi, baik arah X maupun arah Y digunakan tulangan lapangan diameter 10, tulangan polos dengan jarak 150 mm atau 15 cm. Jangan lupa, jangan bingung dengan notasi. Baik, mari kita menyusun angka-angka koefisien dari komponen-komponen penyusun plat lantai ini. Ada beton, ada pembersihan polos, ada pecasting plat. Kita pindah sheet ke volume bahan. Seperti sebelumnya, dulu sudah pernah saya sampaikan untuk pekerjaan kolom, pekerjaan balok. Sekarang kita menyusun angka koefisien untuk pekerjaan plat lantai tebal 12 cm. Yang satuan yang kita gunakan adalah meter persegi. Baik, kita tuliskan di sini dimensinya. Tingginya 0,12 atau 12 cm. Ini kita gunakan satuan meter. Kemudian lebarnya, hati-hati. Yang dimaksud plat di sini adalah warna oranye ini. Tadi jarak as ke as, arah X adalah 400 cm, arah Y 500 cm. Jadi, ini as ke as balok. Kalau baloknya ini dimensinya arah X 30-40 dan arah Y 30-50, maka panjang dan lebar plat
harusnya dikurangi dengan 30. Ya. Ini as ke as ini setengah dari 30 ini 15. Kemudian arah Y juga demikian, setengah dari 30, 15. Jadi, baik arah X maupun arah Y, panjangnya dikurangi dengan 30 cm. Plat lantai, lebarnya sama dengan arah X ya, kita gunakan arah X, 4 meter dikurangi 0,3, dan arah Y 5 meter dikurangi 0,3. Nah, kemudian, karena kita menggunakan satuan meter persegi, maka yang kita hitung adalah luasan plat saja. Ini nggak usah dihitung tinggi plat ini. Untuk menghitung volume tidak usah kita ikut sertakan. Jadi yang kita gunakan adalah volumenya sama dengan panjang atau lebar kali panjang. Satuannya adalah meter persegi. Seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk penyusunan AHSP baik kolom maupun balok, maka angka pertama ini, volume plat lantai ini adalah merupakan angka yang sangat penting. Saya menyebut dengan pembagi. Nanti angka ini akan sering digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke volume beton. Karena di dalam unit cost atau harga satuan pekerjaan kita gunakan volume meter kubik untuk beton, maka kita harus menghitung volumenya. Ya. Dimensinya sama dengan platnya tadi. Saya samakan saja. Dimensinya sama. Sehingga kita bisa menghitung volumenya. Sama dengan lebar kalikan dengan panjang dikalikan dengan tinggi. Nah, volumenya adalah meter kubik. Ini volume betonnya. Perhatikan. Volume beton 2,0868 meter kubik ini untuk luasan plat 17,39 meter persegi. Jadi, berapa volume beton K300 per meter persegi plat lantai? Pada penjelasan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa caranya mudah sekali, yaitu dengan membagi angka ini, volume beton dibagi dengan pembagi. Ya. Maka ketemulah volume betonnya per meter persegi adalah 0,12 meter kubik. Ya. Ini merupakan angka koefisien dari komponen beton. Kita lanjutkan ke perhitungan penulangan. Di sini tulangan yang digunakan ada diameter 10. Tadi kita fokus dulu ke tulangan utama. Yang pertama adalah tulangan lapangan dulu. Tulangan lapangan digunakan diameter 10, polos, jaraknya 15 cm. Ada tulangan arah X, ada tulangan arah Y. Kita dapatkan dulu berat tulangan ini, diameter 10 kg per meternya, dalam SNI tulangan. Ini tulangan polos, diameter 10, beratnya adalah 0,617 kg per meter. Kita tuliskan di dalam lembar kerja 0,617. Untuk tulangan diameter 10 ini sama semua ya, kita tuliskan semua. Kita tuliskan semua diameter 10. Baik, kita fokus ke tulangan arah X. Arah X. Ada warna kuning dan ada warna merah. Pada prinsipnya sama saja, jadi untuk tulangan lapangan, kita lihat ini ada kotak warna abu-abu gelap. Nah, ini lapangan, menandai area lapangan.
Berapa panjangan tulangan lapangan arah X? Ya, seperti pada balok, kita gunakan ketentuan umum pada penulangan balok, yaitu panjang tulangan lapangan yang digunakan adalah dari sisi ini dikurangi 1/5 L. 1/5 dalam hal ini LX ya, arah X. 1/5 LX, 1/5 LX. Jadi, panjang tulangannya adalah dikurangi 1/5, 1/5. Di sini adalah 3/5 LX. 3/5 ini sudah dengan pengertian, ini ada tekuannya ini. Ini. Ya. Jadi, panjangnya arah X sama dengan 3/5 kali LX-nya adalah yang kita gunakan panjang as ke as dari plat lantai. LX tadi adalah 4 meter. Kenapa kok digunakan as ke as? Perhatikan. Sebenarnya tulangan ini masuk ke dalam balok. Ini menerus. Ini menerus. Ya. Baik warna kuning maupun warna merah ini menerus. Jadi, kalau pada beton tadi kita gunakan bentang bersih, sudah dikurangi dengan lebar balok. Tetapi kalau pada tulangan, kita tidak boleh menggunakan bentang bersih. Kenapa? Karena tulangan ini adalah panjangnya menerus sampai ke plat sebelahnya. Yang kita gunakan adalah jarak as ke as. Ya, jadi sekali lagi tadi jaraknya adalah 3/5 kali LX. Oke, saya catatkan di sini. Jaraknya, panjangnya adalah 3/5 LX. Ini untuk tulangan lapangan arah X. Sedangkan untuk tulangan lapangan arah Y, panjangnya adalah sama dengan 3/5 kali LY. LY-nya adalah 5 meter. Tadi. Saya tuliskan di sini 3/5 kali LY. Sekarang kita menghitung jumlahnya. Berapakah jumlah tulangan yang arah X ini? Arah X ini berapa jumlahnya? Ini dapat kita hitung. Jumlah tulangannya adalah sepanjang lapangan ini dibagi dengan jaraknya. Jadi, panjang lapangan ini adalah yang diambil untuk tulangan arah X, panjang LY. Sedangkan yang lapangan ini adalah yang digunakan 3/5. Jadi, panjangnya adalah sama dengan, dalam kurung, 3/5 kali LY, 5. Ini panjangnya, panjang arah Y, dibagi dengan jarak antar tulangan. Tadi jaraknya adalah 150 mm atau 0,15 meter dibagi dengan 0,15 meter. Nah, ketemu jumlahnya adalah 20. Dengan cara yang hampir sama, untuk menghitung jumlah tulangan lapangan arah Y, maka panjang arah X sama dengan, dalam kurung, 3/5 kali LX, LX-nya 4, dibagi dengan jarak antar tulangan, 0,15 meter. 16. Jadi, berapakah berat tulangan
lapangan arah X dan arah Y, kita bisa menghitung beratnya adalah sama dengan berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Dikopikan saja bahwa didapatkan angka yang sama ternyata. Dan ini merupakan kontrol dari perhitungan berat tulangan untuk tulangan lapangan. Mestinya memang menghasilkan angka yang sama. Satuannya adalah kilogram. Baik, untuk tulangan lapangan sudah selesai. Kemudian saya menuju ke tulangan tumpuan atau saya istilahkan tulangan tepi. Karena kalau tulangan tumpuan nanti pengertiannya yang dihitung hanya yang bagian atas saja. Padahal maksud saya adalah di bagian pinggirnya, bagian tumpuan. Kita lihat gambar. Sekarang kita fokus ke pinggir ini, tepi. Ini ya. Di luar dari kotak ini, abu-abu. Ya. Coba perhatikan di sebelah kiri. Ini ada tulangan warna kuning yang di atas dulu. Yang ditekuk dari tulangan lapangan. Tekuk ke atas, warna kuning. Kemudian, tadi jarak tulangan yang warna kuning tadi adalah, tulisannya ini, 300 mm atau 30 cm. Ya. Ini. Namun, dibuat selang-seling, jadi jarak 30 cm ini, di tengah-tengahnya ini diberi tulangan lagi di atas. Ini warnanya ungu. Ya. Nah, tapi tidak ditekuk ke bawah. Ya, hanya diberi tulangan yang di atas ini. Jadi, berapakah jarak antar tulangan di bagian atas ini untuk arah X ini? Ya. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan, sama seperti halnya pada tulangan lapangan, jarak tulangan yang di atas ini adalah setengah dari 300 ini, notasi yang tertulis ini. Berarti jaraknya adalah 150 mm atau 15 cm yang di bagian atas ini. Ini arah X. Tetapi, perhatikan, ini tadi saya tidak mengatakan tulangan yang di atas, tetapi tulangan yang di tepi. Nah, coba perhatikan. Di sini ada tulangan warna merah yang merupakan terusan dari tulangan lapangan. Ini menerus, letaknya di bawah. Menerus. Nah, posisinya ada di bawah tulangan warna ungu. Persis di bawah. Sedangkan yang ada di bawah tulangan warna kuning ini yang merupakan bengkokan ini dari tulangan lapangan, di bengkokan ke atas, ini kosong, tidak ada tulangannya. Ya. Jadi di bagian bawah ini yang ada adalah terusan dari tulangan lapangan yang berwarna merah saja. Berapakah jaraknya? Ya, otomatis jaraknya adalah 300 mm. Di tengah-tengahnya tidak ada tulangan. Sudah paham? Ya. Jadi sekali lagi, di bagian atas, ini tulangan yang diletakkan di bagian atas untuk bagian tepi ini, digunakan tulangan diameter 10, tulangan polos, jaraknya 15 cm. Di bagian bawah digunakan tulangan juga diameter 10, polos, jaraknya 30 cm. Baik, kita tuliskan di lembar kerja. Bagaimana caranya? Tulangan tepi, istilah saya tulangan tepi ya. Bukan tulangan tumpuan, tulangan tepi. Karena ada atas, ada bawah. Ada arah X yang saya tunjukkan tadi. Berapakah panjangnya? Seperti pada pekerjaan balok, maka kita gunakan ketentuan umum untuk penulangan plat ini, mirip dengan penulangan balok. Untuk bagian tumpuan yang digunakan panjangnya adalah 1/4 L. Nah, tumpuan ini ada di bagian kiri dan bagian kanan.
Berarti ada 2 kali 1/4 L. Ya. 1/4 L di kiri, 1/4 L di kanan. Ya. Jadi, panjangnya adalah sama dengan L/4 LX ya. Ini arah X 4 meter per 4, tetapi ada 2 kiri dan kanan. Dikalikan 2. Saya tulis keterangannya, panjangnya adalah 1/4 LX ada 2 kiri dan kanan. Ya. Oke. Dan jumlahnya, perhatikan jumlahnya mirip dengan menghitung jumlah tulangan lapangan tadi, arah X ya. Maka yang kita gunakan adalah panjang arah Y untuk lapangan ini. Ya. Berapakah panjang tulangan arah Y untuk tumpuan? Panjangnya seperti ketentuan umum untuk penulangan, maka digunakan 2/4 LY. 2/4 LY. Kenapa? Karena yang di sini digunakan 1/4, yang di sini bagian satunya dikurangi 1/4 juga. Berarti ini panjangnya adalah 2/4 LY atau setengah LY. Jadi jumlahnya adalah sama dengan LY tadi 5 meter dibagi 2 dibagi dengan jarak antar tulangan 15 cm atau 0,15 meter. Apakah ini sudah benar? Nanti dulu. Jumlah tulangan ini tadi masih dihitung untuk yang bagian atas saja. Sementara yang di bagian bawah belum dihitung. Ini jaraknya adalah 30 cm. Kalau kita tahu jumlah yang di atas itu dengan jarak 15 cm, berapakah jumlah tulangan yang di bawah dengan panjang yang sama tadi? Ya, 1/4 LX tadi. Berapakah jumlahnya? Kalau jaraknya yang digunakan adalah 30 cm, sedangkan yang di atas adalah 15 cm, maka kita bisa menyimpulkan pasti jumlahnya adalah setengah dari jumlah tulangan yang ada di atasnya. Berarti totalnya berapa untuk tulangan tepi ini? Yang di atasnya 1 kali, yang di bawahnya setengah kali. Berarti jumlah tulangannya adalah totalnya 1,5 kali jumlah tulangan yang ada di atas ini. Ya. Maka kita edit ya. Jumlah ini masih harus dikalikan dengan 1,5. Nah, inilah yang benar. Kemudian untuk arah Y, hampir sama dengan perhitungan tulangan arah X untuk bagian tepi. Ini arah Y. Hanya warnanya saja yang beda ini ya. Ada warna hijau dan ada warna biru muda. Seperti tadi, warna hijau adalah merupakan tekukan dari tulangan lapangan ditekuk ke atas. Jaraknya adalah 30 cm antar tulangan hijau ini. Nah, di antara tulangan hijau ini, di tengah-tengahnya diberi tulangan di atas ini, tulangan biru muda. Jadi, jarak antar tulangan adalah 15 cm. Ya. Ini ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Sama ya. Ini. Sama. Terus, jangan lupa di bawahnya masih ada tulangan yang berwarna biru ini. Merupakan lanjutan atau terusan dari tulangan lapangan yang berwarna biru, tidak ditekuk.
Berarti posisinya ada di bawah. Hampir sama dengan tulangan arah X tadi untuk bagian tepi, maka panjangnya adalah berapa tadi? 1/4 LY, arah Y. Sama dengan LY-nya 5/4. Tapi jangan lupa, di sini ada 2. Jadi dikalikan 2. Ya. Ini di bagian kanan dan di bagian kiri ada 2. Ya, tadi juga begitu, dikalikan 2. Sama. Dikalikan 2. Nah, untuk menghitung jumlah tulangan tepi arah Y, mirip dengan perhitungan tulangan arah X tadi, bagian tepi. Ya. Jumlahnya dapat dihitung dari panjangnya. Ini yang terisi tulangan tepi ini dikurangi 1/4, dikurangi 1/4, berarti tinggal setengahnya. Setengah LX, ini yang kita gunakan LX ya kalau untuk arah Y. Setengah LX sama dengan LX-nya 4 dibagi 2 dibagi dengan jarak antar tulangan 0,15. 0,15. Apakah benar? Nanti dulu. Ini masih menghitung tulangan yang di bagian atas. Sementara di bagian bawah juga ada tulangan yang merupakan lanjutan dari tulangan lapangan ini. Ya. Ini bisa dilihat ya. Ini di bawah warna biru muda ada warna biru. Di bagian yang sebelahnya juga sama juga ya. Ini di bagian atas ada warna biru, di bawahnya tidak ada. Sementara tulangan hijau ini yang terus ini, ya, di atasnya ada warna biru yang lanjutan dari tulangan sebelahnya. Ya. Jadi warna hijau ini jaraknya 30. Yang di sini, yang di sebelah satunya warna biru, jaraknya 30. Ya. Jadi jumlahnya ini tadi masih harus dikalikan dengan 1/2-nya. Seperti pada perhitungan jumlah tulangan arah X untuk tulangan tepi. Dan berapakah beratnya untuk tulangan tepi arah X dan tulangan tepi arah Y? Maka bisa kita hitung berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Sama ya, di copy saja. Hasilnya ternyata sama. Nah, inilah merupakan kontrol perhitungan. Ya, jadi saya ulangi, untuk tulangan lapangan tadi, arah X dan arah Y itu akan menghasilkan angka yang sama, ini merupakan kontrol. Dan untuk tulangan tepi, arah X dan arah Y juga mendapatkan angka yang sama, yang merupakan kontrol perhitungan. Satuannya adalah kilogram. Oh iya, ini tadi saya tulis ya keterangannya. Untuk arah Y, panjangnya yang digunakan adalah 1/4 LY. Tapi ada 2, kiri dan kanan. Ini panjang. LX-nya 4/4. Ada 2, kalikan 2. LY-nya 5/4. Ada 2, dikalikan 2. Sudah selesai? Ini kita sudah menghitung tulangan utama, baik lapangan maupun bagian tepi. Kita lihat lagi gambar. Untuk tulangan plat,
ternyata masih ada lagi tulangan yang dipasang di bagian pinggirnya. Ini warnanya agak pink ya, ini pink. Ini di sini ini nih. Notasinya adalah nih. Diameter 8, jaraknya 150. Ini yang ini. Gunanya untuk apa? Coba bayangkan, apabila tulangan yang berwarna pink ini yang diameter 8 ini tidak dipasang, maka tulangan di atas ini yang berwarna kuning dan ungu, ini tidak ada pengikatnya, sehingga bisa menjadi ambiar. Ya. Di bawah juga demikian. Ini ada tulangan berwarna merah ini, bagian bawah. Apabila tidak diikat, juga bisa pisah-pisah ambiar. Pertama, fungsinya adalah untuk menyatukan tulangan ini, baik di atas maupun di bawah. Yang kedua, kalau kita memberikan tulangan arah X saja, tidak ada tulangan arah Y, tidak seperti pada bagian lapangan tadi, ada arah X, ada arah Y. Ini yang tulangan tepi. Maka, bisa dipastikan nanti akan terjadi retak. Apa yang menyebabkan retak arah Y? Karena terjadi susut pada beton. Beton itu kalau setelah dicor, kemudian proses mengeras, akan menyusut. Nah, karena menyusut, maka terjadi retak-retak. Maka, untuk menghindari retak-retak tersebut, diberilah tulangan ini, arah Y, ya, baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Jadi, ini fungsinya pertama, selain untuk menyatukan tulangan bagian tepi, juga untuk mencegah susut, sehingga diberi nama tulangan susut. Ya. Nah, ini saya beri nama tulangan susut, digunakan diameter polos, jarak 15 cm, baik di atas maupun di bawah. Nah, tulangan susut. Seperti tadi, kita cari beratnya diameter 8 pada SNI tulangan. Diameter 8, beratnya adalah 0,395 kg per meter. Ya, kita tuliskan arah X dan arah Y ya. Kita perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada arah Y. Ini juga ada arah X ini, tulangan susut ini. Warnanya pink, atas dan bawah. Atas dan bawah ini. Ya. Nah, ini. Jadi, berapakah panjangnya? Baik arah X dan arah Y, sangat mudah sekali. Ini melurus saja ini. Jadi panjangnya adalah arah X ini, panjangnya juga LX. Arah Y, panjangnya adalah LY. LX dan LY yang digunakan adalah jarak as ke as. Ya, jadi arah X ini kita gunakan LX 4. Arah Y kita gunakan LY 5. Kita perhatikan gambar dulu. Jangan lupa ini. Terus untuk menghitung jumlah, jangan lupa untuk arah X ini ada 2. Ini bagian, saya sebut bagian kiri dan kanan ya. Ini ada 2. Arah Y yang mengarah ini, arah Y ini ya, juga ada 2, kiri dan kanan. Ini, ya, ada 2. Berarti nanti jumlahnya dikalikan 2 ya. Nah, berapakah jumlahnya arah X dan arah Y? Tadi, seperti tadi ya, jumlahnya adalah panjang arah, untuk arah X, panjang arah Y dibagi dengan jaraknya.
jumlahnya adalah panjangnya adalah 1/4 L. 1/4 L. L apa? Untuk arah X yang digunakan adalah 1/4 LY. Untuk arah Y yang digunakan adalah 1/4 LX. Ya. Saya tuliskan keterangannya. Panjangnya adalah arah X itu LX dan arah Y LY. Jumlahnya adalah ini sama dengan LY per 4, 5/4 ya, dibagi dengan jaraknya tadi 0,15, jarak antar tulangan. Ya, tapi jangan lupa di sini ada tulangan atas dan tulangan bawah, baik arah X maupun arah Y. Ya, arah X dan arah Y. Nih. Nah ini, ada atas dan ada bawah, ada atas ada bawah. Jadi jumlahnya masih dikalikan dengan 2. Atas dan bawah. Tetapi jangan lupa, di sini juga ada 2 bagian. Ada 2 bagian, kiri dan kanan. Masih dikalikan lagi dengan 2. Saya ulangi lagi. Untuk menghitung tulangan susut, jumlahnya arah X adalah 1/4 LY, LY-nya 5/4, dibagi jarak antar tulangan. Ada tulangan atas dan bawah, dikalikan 2. Ada kiri dan kanan, kalikan 2. Ya. Kemudian untuk arah Y hampir sama. Jumlahnya adalah LX per 4. LX-nya 4 dibagi dengan 4. Dibagi dengan jarak antar tulangan 0,15. Dikalikan dengan 2 atas dan bawah. Dikalikan dengan 2 kiri dan kanan. Sehingga beratnya adalah berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Dengan cara yang sama, saya kopikan aja ya. Nah, satuannya kilogram. Coba perhatikan, di sini juga didapatkan angka yang sama. Ini merupakan kontrol untuk perhitungan ya. Jadi kalau diperoleh angka yang sama, berarti sudah benar. Tulangan susut, baik arah X dan arah Y, angkanya sama. Tulangan tepi, baik arah X dan arah Y, jumlahnya sama. Tulangan lapangan, arah X dan arah Y, jumlahnya sama. Nah, kita sudah menghitung semua tulangan, ya, tulangan lapangan, tulangan tepi, dan tulang susut, semuanya menggunakan tulangan polos. Berapakah berat totalnya? Tinggal dijumlah saja. Jumlah. Nah, sekian kilogram. Ingat, berat tulangan polos ini 226,27 kg ini adalah untuk luasan plat 17,39 meter persegi. Padahal kita akan menghitung angka koefisien per meter persegi. Jadi, dengan cara yang sama seperti pada sebelumnya, diperoleh berat tulangan polos per meter persegi adalah berat total tulangan dibagi dengan angka pembagi atau luasan plat. Nah, sekian kilogram. Ya, jadi sudah ketemu, ini merupakan angka koefisien dari komponen tulangan polos yang menyusun plat lantai. Ya. Kemudian untuk backcastingnya, kita perhatikan. Perhatikan plat
yang berwarna oranye ini, kita tidak perlu sulit-sulit memperhitungkan bekesting ya. Jadi anggap saja bahwa bekesting plat itu ya menumpuk beton di atasnya ini. Bentuknya bagaimana ya? Bentuknya datar saja. Ya, datar saja ini. Ya. Di bagian tepinya ini ada balok, ini adalah bekesting balok. Jadi yang kita gunakan adalah bekesting platnya saja. Nah, berarti luasannya, karena kita menggunakan meter persegi, maka dimensinya sama persis dengan dimensi plat. Lebarnya ini. Lebarnya ini sama dengan lebar platnya. Panjangnya sama dengan panjang platnya. Ya. Berapakah luasnya? Luasnya sama dengan lebar dikalikan dengan panjang. Nah, meter persegi. Nah, luas bekesting sekian ini untuk luasan plat 17,39. Berapakah per meter persegi plat yang diperlukan untuk bekestingnya ini? Maka dengan cara yang gampang, kita bagi luasan bekesting ini dengan luasan plat. Angka pembagi ini ya, meter persegi. Jadi kita sudah mendapatkan angka-angka koefisien untuk seluruh komponen yang menyusun pekerjaan plat lantai. Ada komponen beton, ada komponen tulangan polos, dan ada komponen bekesting. Kita linkkan ke unit cost ya. Betonnya tadi dilingkan sama dengan ini. Kemudian pembersihan polos dilingkan sama dengan ini. Kemudian bekestingnya dilingkan sama dengan ini. Ya, sudah lengkap. Ada koefisien, ada harga satuan, maka perhitungannya adalah koefisien dikalikan dengan harga satuannya. Kemudian di copy, dijumlahkan. Nah, sehingga ketemulah harga satuan plat lantai tebal 12 cm per meter persegi plat lantai. Ya. Kemudian kita akan menghitung berapakah total biaya plat lantai pada sheet RAB. Ya. Nomor 3, plat lantai tebal 12 cm. Kita lihat di gambar. Ini ada 4 buah plat lantai dengan dimensi 4 kali 5. Tetapi yang kita hitung volumenya adalah yang bentang bersih. Ya. Dalam satuan luasan meter persegi. Jadi sama dengan 4 meter dikurangi lebar balok 0,3 dikalikan dengan 5 meter dikurangi dengan 0,3, lebar baloknya 30 cm, dikalikan dengan jumlah platnya. Ada 4 tadi. Sekian meter persegi. 69,56 meter persegi. Kemudian harga satuannya dilingkan tadi sudah ketemu pada lembar unit cost. Harga satuan plat sekian, sehingga total biaya dapat dihitung dari volume dikalikan dengan harga satuan. Nah, ketemulah biayanya adalah 33.272.299,17 rupiah. Demikianlah cara penyusunan AHSP untuk pekerjaan plat lantai. Saya yakin Anda akan bisa menghitung untuk plat-plat yang lain dengan dimensi yang berbeda. Dengan cara yang sama,
Yang penting Anda harus menyesuaikan atau melihat gambar detailnya, baik untuk penulangan maupun untuk dimensi-dimensinya. Mudah kan? Saya yakin Anda pasti bisa. Selamat belajar.